adalah masalah sampah. Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat. Ini harus kita selesaikan. Nah, ini maaf ya, gubernur, bupati-bupati dari Bali, ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Wah, parah banget ini teman-teman. Bali yang sangat indah berubah sangat kotor dan dipenuhi sampah. Bahkan Presiden Prabowo Subianto sampai gebrak-gebrak meja tunjuk-tunjuk para gubernur untuk bisa mengatasi persoalan sampah ini. Salah satu destinasi yang sangat terkenal di mancanegara, teman-teman, kini dipenuhi oleh tumpukan-tumpukan sampah. Dan ini cukup mengejutkan, karena kok bisa sampah sebanyak ini dibiarkan sampai, yang paling ngeri itu, yang sangat fatal, sampai orang nomor 1 di Republik ini sampai tahu dan dibawa ke mimbar, ke podium, diberitakan di seluruh media, ditayangkan oleh seluruh media bahwa Bali kotor. Wah, ini memang tidak hanya Bali teman-teman, tapi yang disorot langsung oleh Pak Prabowo sampai mengingatkan ya, itu Gubernur Bali, tolong ini diselesaikan. Ini Pak Prabowo sebenarnya malu teman-teman, karena sektor pariwisata Bali itu adalah salah satu penyumbang ya APBN, penyumbang devisa negara Indonesia. Kalau misalnya ya pariwisatanya tidak diurus dengan baik, ya alhasil nanti para wisatawan gak akan mau datang lagi ke Bali, ke Indonesia. Nah, kita bakal tengok dulu deh gimana ini Pak Prabowo marahnya sampai-sampai memerintahkan para jenderal turun tangan menindak langsung ya. Menindak langsung ini orang-orang atau mungkin kepala daerah yang tidak mengurusi daerahnya dengan benar. Ya, kita bakal simak dulu deh penjelasan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi sebelum itu, saya ingin sampaikan kepada para kepala daerah bahwa masalah bangsa ini sekarang adalah juga yang sangat krusial adalah masalah sampah. Sampah ini menjadi masalah. Diproyeksi hampir semua TPA sampah akan mengalami overcapacity pada tahun 2028, bahkan lebih cepat. Untuk itu, tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan waste to energy di 34 kota. Ini saya minta groundbreaking berapa bulan ini dilaksanakan. Ini kita perkirakan 2 tahun lagi sudah berfungsi. Ini investasi cukup besar, totalnya itu hampir $3,5 miliar untuk 34 titik itu. Tetapi setelah saya lihat di beberapa kabupaten, saya yakin bahwa kota-kota kabupaten sudah juga mulai harus ada. Dan ini sudah ada inisiatif beberapa bupati, improvisasi, ini sedang kita pelajari, mungkin bisa saling menukar pengalaman. Penyelesaian masalah sampah, kita perlu kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi kita tidak boleh kalau saya menunggu. Gubernur Bali malu teman-teman. Karena itu langsung di-mention bila perlu, demi kepentingan rakyat, pemerintah pusat yang akan memimpin. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, saya ingin sekarang membahas masalah juga yang penting. Salah satu masalah tadi kita lihat sampah di mana-mana, ya. Ini harus kita
selesaikan. Ini tidak bisa dengan caci maki, teriak-teriak, mengejek, ya kan? Tidak bisa. Ini harus kerja benar. Realita. Ini realita. Saudara-saudara, salah satu yang kita mengerti, yang selalu kelompok itu, kita butuh lapangan kerja. Kita butuh lapangan kerja. Ada gap antara yang kaya dan miskin. Mengerti kita. Kita sudah mengerti masalahnya, ini kita sedang atasi. Saudara-saudara, salah satu adalah pariwisata. Pariwisata menyerap lapangan kerja paling banyak. Menyiapkannya juga paling cepat dan lebih murah dari yang lain-lain. Tapi saya menggugah saudara-saudara sekalian. Pariwisata, apakah turis mau datang melihat sampah? Indonesia indah, dia mau datang lihat kumuh. Dia mau ke Bali, pantai Bali kotor. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea, menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya, dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali is so dirty now. Bali not nice. Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ya. Ini kita harus atasi bersama. Ini kalau nggak salah, sorry. Sebetulnya saya sudah memenuhi syarat sebagai lansia. Jadi pakai kacamata nggak apa-apa ya. Nah, ini maaf ya, gubernur, bupati dari Bali, ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur Bali malu, teman-teman. Tuh langsung di-mention oleh Pak Prabowo. Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD, di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Apa salahnya kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah? Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve, tiap hari atau tiap berapa hari, korve. Kepolisian, gerakan korve. Dan antara semua BUMN, ribuan anak buahnya korve. Saya tidak mau lihat plastik atau sampah di sekitar kantor-kantor BUMN. Semua menteri KL sebelum masuk kantor minimal setengah jam bersihkan lingkunganmu. Benar ya? Jangan siap-siap tidak.
minimal setengah jam pagi-pagi sebelum masuk kantor. Kalau perlu menterinya mimpin. KL semua itu. Semua kantor. Ya. Kita ini sekarang harus menyatakan perang terhadap sampah. Bagaimana Bupati, Wali Kota? Ini untuk rakyat kita. Sampah itu bencana, sampah itu penyakit. Kita akan berbuat, kita akan dukung, saudara-saudara. Ya. Ini 34 kita segera mulai. Begitu ada uang, kita arahkan ke sini juga. Ya. Bagaimana kita mau jual, kita mau harapkan pariwisata, barusan kalau lingkungan kita nggak benar, lengkap ya? Dari Pak Prabowo terkait jorok, permasalahan kotor, sampah, terutama yang dimention secara langsung ini sampah di Bali sebagai destinasi wisata nomor 1. Saya berani sebut Bali itu memang nomor 1 bagi Indonesia. Bali tentu punya peran yang sangat besar untuk mendukung devisa, pemasukan devisa bagi APBN Indonesia. Nah, kalau misalnya ya tidak diurus dengan baik, sampah di mana-mana, itu tentu akan mencoreng nama baik Indonesia. Pak Prabowo sampai memerintahkan TNI Polri untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Karena ya, kalau misalnya sampah ini diolah dengan benar, tentu ini tidak akan membawa penyakit, bahkan bisa mendatangkan keuntungan juga. Kita lihat ya teman-teman, di China ada pembangkit listrik tenaga sampah, itu sangat jenius sekali, di mana bahan bakarnya bukan batu bara, bukan hal-hal yang mahal, tapi adalah sampah. Dan ini harus dicontoh teman-teman, dengan anggaran yang sangat besar yang dimiliki oleh wilayah-wilayah di Indonesia, harusnya bisa lah pembangkit listrik tenaga sampah itu dibuat. Dan mudah-mudahan Indonesia segera punya ya pembangkit listrik tenaga sampah ini. Jangan sampai sampah dibiarkan seperti beberapa kota-kota viral kemarin ya, sampah digeletak ditutupi oleh terpal. Ya jangan kayak gitulah. Kita nggak kekurangan orang-orang pintar, kita banyak orang pintar, cuma yang mungkin orang yang amanah, orang yang mau mengabdi buat rakyat ya sedikit. Ya mungkin Pak Prabowo nanti bisa memilah-milah lah orang-orang yang benar-benar ingin mengabdi untuk bangsa. Oke guys, itu informasi kita hari ini. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.